Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan pembuatan aplikasi minimarket kita. Nah, sekarang kita akan coba koneksikan uh, database yang sudah kita buat dengan Delphi dengan menggunakan data modul ya. Jadi tadi kita sudah buat data modulnya. Jadi kita buka lagi modul kita. Kemudian di sini kita ganti connectionnya, namanya dengan nama koneksi ya. Koneksi, kemudian kita buat dulu DSN-nya melalui control panel, kemudian sistem security, kemudian administrative tool, kemudian ODBC 32. Saya kasih namanya di sini kita pilih Microsoft Access ya, driver MBB. Kita kasih namanya DSN Minimarket. Oke. Kemudian kita klik tombol select. Kita pilih di mana lokasi folder penyimpanan kita, database-nya. Jadi di sini saya nyimpannya direct D, itu Delphi 7 Minimarket. Ini DB Minimarket. Oke, kita oke kan? Dan diklik tombol oke. Oke. Nah, DSN kita sudah selesai dibuat. Nah, langkah berikutnya adalah mengkoneksikan DSN yang sudah kita buat ini dengan Adobe connection-nya. Kita tandai connection string, kemudian kita klik tombol build. Oke, kemudian kita klik next, kemudian kita cari nama DSN kita, itu DSN Minimarket. Oke, kita tes. Ini koneksinya sudah sukses. Kemudian yang kita atur berikutnya adalah login formnya di false-kan, kemudian connected-nya di true-kan. Oke, kalau sudah, berikutnya lagi ada query ya. Kita lanjutkan ke koneksi, biar saja namanya ada query 1. Kemudian ini data source-nya data source 1, biar saja kita ada query 1. Oke. Ada query 1 ini hubungannya ke tabel barang. Select bintang from T barang. Oke. Kita klikkan, kemudian kita aktifnya kita true-kan. Oke. Kemudian klik kanan ke Adobe Query-nya, kita munculkan field-field yang ada di tabel barang. Klik kanan lagi di sini, ambil add all field. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, kemudian kita lakukan pengkodean di from entry data barang. Oke, kita tekan from entry data barang kita. Ini tadi DS, ini data source-nya sudah ya? Oke, sudah. Nah, berarti kita koneksikan ke sini, tandai, kemudian kita ketik data source-nya, nama data modul kita DM data source 1. Nah, ini data-data barang kita. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba jalankan. Oke, nah ini data barang kita. Editnya ada 5. Maka kita buat codingnya di data barang, yaitu di tandai form, kemudian ambil event on active, boleh juga. Berarti ini mengosongkan kotak isian. Oke, kita edit 1 titik clear. Oke, kemudian edit 2 titik clear, edit 3 oke titik clear, kemudian edit 4 titik clear, kemudian edit 5 titik clear. Oke, kemudian button 1 titik caption kita kasih namanya dengan tambah. Oke, tambah ya. Oke, lanjut. Kemudian mematikan kotak isian. Oke, edit 1 titik max enable false. Oke, edit 2 titik enable false. Kemudian kita copy saja ini. Oke, Ctrl C, kemudian Ctrl V, ini 3, ini 4, kemudian kita ganti ini Ctrl V,
ini 5. Oke, kemudian mengatur panjang isian. Oke, ini button 1 titik enable true, ini aktif, enable sama dengan true. Kemudian button 3 tombol tukar kita matikan. Kemudian button 4 tombol hapus kita juga matikan. Oke, ini sudah mati. Mengatur panjang isian berarti edit 1 titik teks titik max length 3, edit 2 titik max length sama dengan 30, edit 3 titik max length edit 3 tang stok ya, mungkin 2 atau 3, kemudian edit 4 titik max length sama dengan harga jual mungkin 6. Oke, kemudian edit 5 titik max length sama dengan 30. Oke, kemudian pointer berada di button 1 titik set focus. Oke, pointernya berada di button 1. Kita coba jalankan. Button 1 titik caption. Oke, semikolon, berarti ini tinggal titik koma. Lanjutkan. Oke, kemudian di sini sudah. Oke, colornya kita rubah di sini. Edit 1 titik color sama dengan CL BTM press. Oke, kita copy saja ini, Ctrl C, Ctrl V, ini kita ganti jadi 2, kemudian Ctrl V, ini kita ganti jadi 3. Oke, Ctrl V, ini kita ganti jadi 4. Dan Ctrl V ini kita ganti jadi edit 5. Oke, selanjutnya kita coba simpan, menjalankan kembali. Nah, ini sudah jalan. Oke, ini sudah. Sekarang tombol kita buat di tombol tambah ya, tambah. If button 1 titik enable titik text titik caption ya, titik caption sama dengan tambah, dan maka pointer kita buat edit 1 titik teks titik 2 sama dengan int to str, nilai yang ada di dm titik aduh jalankan sekali. Yes, kemudian baru kita coba dm titik aduh query 1 titik record count ya, record count kemudian plus 1. Oke, kita coba di sini var a, datanya integer. Oke, kita coba a sama dengan dm titik plus 1. Oke, if a kecil sama 9 dan begin, maka di sini berarti b 0 tambah. Oke, kemudian and as if a besar sama 10. Oke, kemudian jika nilai a and a kecil sama 99, then begin.
Oke, kita coba sini Ctrl C, Ctrl V, di satu and as begin semisek, misalnya kode barang telah penuh, misal seperti itu. Kemudian exit, sub. Oke, ya, and sudah selesai di bagian di sini sudah. Berarti jika tambah pada penjumlahan, oke, ini sudah selesai di sini. Kemudian and else, kalau lagi and else, begin and, oke, itu sudah ditambahkan. Exit sub, nanti kita tambah di sini edit 2 titik enable true. Oke, edit 2 titik color sama dengan CL window, jadi kasih warna putih. Kemudian pointer kita bawa ke edit 2 titik set focus. Kemudian judul button 1 kita ganti dengan judul button 1 titik caption kita ganti dengan judulnya simpan. Oke, and else berarti dm titik add query 1 titik append. Oke, dm titik add query 1 titik fill null titik as string sama dengan titik 1 titik text. Oke, kemudian kita copy, Ctrl C, Ctrl V, titik 2 titik text. Oke, ini 1. Kemudian Ctrl V, nanti di sini 2 stock, nanti di sini as value, as integer, bisa juga di sini str to integer, nilai yang ada di edit 3. Oke, nggak titik text. Oke, kemudian lanjut Ctrl V, yang keempat itu adalah harga, juga as currency, titik as currency, berarti str to core, nilai yang ada di edit 4 text. Oke, kemudian terakhir situ adalah dm titik add query 1 titik post. Oke, kemudian from active sender. Oke, nah ini kita coba. Nah, kemudian ini sudah jalan, tinggal di sini di enter, ikonnya kita ambil on key press, if key sama dengan pagar 13, dan begin if edit 2 titik text sama dengan kosong pada saat dia menekan enter, keluarkan pesan, kemudian isi dulu nama barang. Oke, kemudian kita tutup, edit 2 titik set focus, and else begin edit 3 titik enable true, kemudian edit 3 titik color cell window, kemudian edit 3 titik set focus. Ini udah jalan. N, nah, kita copy saja ini, Ctrl C, kemudian kita bawa ke sini, berarti di sini ikonnya key press juga, Ctrl P, dari edit 3 isi dulu stok barang. Oke, stok barang. Oke. Edit 3 kita perginya ke edit 4. Edit 4. Oke, lanjut pas di edit 4 key press, kita di sini edit 4 isi dulu harga barang, harga jual barang, kemudian edit 4, kemudian kita buat di sini and else, kita buat if button 3 titik enable true, then begin button 3 titik set focus. Oke, and else
begin button satu titik enable true, kemudian button satu titik set fokus. Oke, kemudian kita tutup and dah. Kita coba tes, kita jalankan, kita simpan, kita jalankan. Sini then if compatible expression if. Jika A kecil begin N, tutup kurungnya ya. Oke, kita jalankan kembali ini. Oke, kita jalankan ini and exit. Oke, dan kita jalankan lagi. Nah, ini tambah. Oke, W01 misalnya printer, kemudian stoknya 10, kemudian harganya 450.000 atau 400.000. Oke, saya simpan. Oke, ada yang salah, this index tidak cocok. Oke, set. Nah, sekarang kita lihat di barang. Di barang file kita ini kolom editor. Oke, ada 3. Oke, pas disimpan di sini ada 4, berarti di sini 3. Oke, ya, kita lanjutkan, simpan. Oke, tambah enter, kemudian stok 10, kemudian 850 itu 23.000. Oke, simpan. Nah, data sudah masuk. Oke, berarti penambahan sudah. Di batal, kita panggil from active sender. Oke, kemudian lanjut lagi tukar, kita copy saja coding yang ada di sini. Oke, Ctrl C. Kemudian di sini tukar, Ctrl V. Sini kita ganti jadi edit. Kemudian kita submitkan. Oke, data sukses ditukar. Oke. Pas di sini juga kita kasih submit. Oke, submit data sukses dihapus. Oke, kita sukses dihapus. Oke, kemudian ini sudah. Kemudian hapus, Ctrl V. Berarti di sini delete. Oke, kita buang ini yang submit. Kita hapus. Submit. Kemudian data sukses dihapus. Oke, nah, kemudian kita simpan. Sudah, kemudian di tombol close tutup, close. Oke, kemudian lanjut lagi di radio button, berarti edit 5 titik enable true, kemudian edit 5 titik color CL window. Oke, kemudian edit 5 titik max length sama dengan 3. Oke, edit 5 titik set fokus. Oke, kemudian ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita bawa ke sini, Ctrl V, berarti di sini maksimal 30. Oke. Nah, sekarang pas diklik di sini on change, berarti on change if length on change ya. If radio button langsung saja dm titik add query 1 titik active sama dengan false, kemudian dm titik add query 1 titik sql titik clear. Oke, dm titik add query 1 titik sql titik add. Oke,
titik X, titik X, select bintang from T barang, where kode barang like, kemudian kita kasih tanda persen begini, tambah edit 5 titik teks, oke, tambah, kemudian kasih persen titik 3 ya, ada 4, nah, kemudian dm titik query 1 titik aktif sama dengan true, if dm titik add query 1 titik is empty, then begin sumisek, oke, data tidak ditemukan, oke, kemudian edit 5 titik clear, oke, ya. Kemudian else begin sumisek, data ditemukan, oke, n kita tes jadi 5 ceng ya, oke, di sini true, kita kasih ya, ini udah. If radio button 1 titik check it sama dengan true, then kita tambah codingnya di sini, then begin begini. Nah, simpan, kita coba jalankan. Titik 2, kita coba jalankan. 5, kita coba jalankan. Nah, kita cari di sini B. Oke, data ditemukan. Oke, bisa ya. Berarti supaya pas, berarti button 1 berarti titik 5 titik charges titik 2 sama dengan copy nih. Ada uppercase nih. Hurufnya langsung huruf kapital di sini. Oke, EC, Ctrl C, Ctrl V, oke. Kita simpan, kita coba jalankan. Di sini seketik B, ya, oke, data ditemukan. Copy saja ini, Ctrl C, kalau datanya nggak ketemu Ctrl C, kita buat di sini, Ctrl V, select bintang T barang ini di bawah sini. Nah, ini juga kita copy, Ctrl C, kita bawa di from active di sini. Kita menampilkan seluruh data barang. Oke, Ctrl V, nah, simpan. Oke, jalankan. Oke, akan ditemukan ya. Kasih nama. Oke, pas di nama kita coba di sini data barang. Oke, kita copy saja ini. Ctrl C. Kemudian Ctrl V. Jika radio button 2 yang diklik, maka sama dengan where nama barang, sama dengan like id 5. Oke, kita jalannya. Kita jalankan. Oke, kita ketik B. Oke, data ditemukan. Oke, nggak usah saja. Isempty jika kosong.
jika tidak ditemukan. Oke, data tidak ditemukan. Oke. Jadi bagusnya kita kasih eventnya, kita pindah saja ini ke keypress ya. Kita copy ini, Ctrl X, kita ganti eventnya ke keypress, dihapus saja. Kemudian eventnya keypress saja, press, oke. Kita buat di sini key dengan tanggal 13 dan begin. Oke, kemudian di sini kita kasih jalan. Coba jalankan, dihapus. Oke, kemudian kita delete saja. Press, ini tidak usah. Ini jika data tidak ditemukan. Oke, data tidak ditemukan, maka tekan nih Ctrl X. Kemudian di sini data ditemukan, tapi Ctrl X. Nope. Jalankan, kita tes di sini kosong. Oke, data ditemukan. Seharusnya. Oke, ini artinya jika data ditemukan, berarti ini di M-nya dibuang notnya. Ini juga dibuang notnya. Jadi ini tidak ketemu ya. Ketemu tampilkan data tidak ditemukan. Oke, kita simpan. Akan kembali, kemudian saya ketik di sini B, oke, data ditemukan. Oke. Saya ketik Z, ya data tidak ditemukan, ya benar. Nah, ini sudah jalan, tinggal tombol batal, tombol oke, yang belum jalan di sini batal sudah, kalau di sender sudah, nanti pas diceng di sini ya. Eventnya onceng, jadi sini onceng, length, kemudian trim, kemudian edit 1 titik teks kecil dari 3 dan begin exit and else begin dm titik 1 titik aktif sama dengan false, kemudian dm titik untuk query 1 titik sql titik clear, kemudian dm titik add query 1 titik sql titik add select bintang from t barang ya, belum T barang, where kode barang sama dengan yang diinputkan di edit 1 titik teks. Oke, tambah ini ada 4 ya. Kemudian dm titik add query 1 titik active sama dengan true. Nah, if dm titik add query 1 titik is empty, jika datanya kosong, dan begin edit 2 titik enable true. Ya, edit 2 titik color dengan CL window. Jadi kalau di datanya tidak ada, maka pointernya pindah ke edit 2 set focus.
Tapi kalau datanya ada and else begin, munculkan data yang ada tersebut. Berarti edit 2 titik teks itu diisi dengan dm titik address query 1 titik fill 0 fill 1 ya, 0 kode titik fill 1 nama barang. Oke, as string. Oke, kita copy saja ini, Ctrl C, Ctrl V, di sini int to str, nilai yang ada di fill 2 as integer. Oke, kemudian di sini fill 2 ya. Kemudian edit 2, di sini edit 3, dan kita copy lagi, Ctrl V, berarti ini edit 4, int ya, cur to int, cur to str. Jadi tipe data currency dirubah menjadi tipe data teks fill yang ada di fill yang ketiga ya. Dan di sini as currency, jadi tipe datanya mata uang ya, currency. Kemudian kita buat di sini var x, kemudian byte ya. Byte. Kemudian kita konfirmasi ke user message box sec dlg ya, sec dialog, data ini ditemukan. Oke, data ini telah ada. Kemudian saya buat dua baris pesannya CHR 13. Kemudian saya tambah lagi mau tukar atau hapus. Oke, atau hapus nt warning, kemudian mb yes, mb no, kemudian no. Oke, if x sama dengan tombol yang diklik adalah tombol yes dan begin, maka pointer akan pindah ke edit 2. Oke, pointer pindah ke edit 2. Kemudian else, kalau dipilih tombol no, maka kondisi aplikasi akan mengalihkan ke bentuk tampilan awal from active sender. Oke, kita panggil kondisi from active sender. Oke, kita coba jalankan. Kurangan titik koma, lanjut. Oke, masih kurang, kita tambah satu lagi titik koma, kita jalankan kembali. Oke, udah jalan, kita tes, tambah, save. Oke, ini nggak bisa diaktifkan, berarti saya harus nambahnya pada saat saya klik tombol tambah. Ini edit satunya langsung aktif. Oke, jadi di sini kita kasih button satu klik, edit satu aktif, berarti ditambah di sini. Saya buat di sini Ctrl C, kemudian Ctrl V. Di sini kita ganti edit 1, ini jadi edit 1. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita klik tombol tambah, maka edit 1-nya aktif. Oke, terus saya ganti di sini angka 1. Nah, angka yes, datanya mau saya ganti jadi flash disk misal. Kemudian saya enter. Pada saat mengganti, berarti tombol tukarnya seharusnya aktif. Berarti pada saat saya mengenter di sini, tombol tukarnya, saya klik tambah, data ketemu. Berarti ceng di sini ya. Sini ceng. Nah, maka di sini ada pesan. Jika data masih kosong, pindah ke edit 2. Kalau datanya ada, misalnya data telah dibentukkan atau hapus. Jadi kita tambah codingnya di sini. Berarti button 3 titik enable true. Oke, button 4 titik enable true. Oke, button 4 titik enable true, button 3 titik enable true. Oke, ya. Kemudian pada saat saya enter, udah bisa nih.
saya merubah, kemudian saya ganti yang jika data baru, nanti saya tambah jika datanya baru, terusnya datanya langsung kosong. Jadi kalau kita coba jalankan, ini datanya data baru, berarti ini langsung kosong. Jadi di from active-nya, kalau saya klik tombol tambah, ya, saya klik tombol tambah. Kalau datanya di sini edit 1 change, jika datanya masih baru, and else, berarti saya copy saja ini, Ctrl C, kemudian datanya baru, jika kosong kita tambah di sini kodenya, kemudian ini kita buang. Oke, artinya DB grid-nya tetap menampilkan semua data yang sudah ada. Oke, kita jalankan kembali. Saya tambah, ya ada benar. Ini saya ganti ke 1. Nah, ini sudah. Oke, saya ganti printer ini dengan flash disk misalnya ya. Flash disk, kemudian saya tukar. Nanti printer akan bertukar jadi oke, sudah, kita sukses tukar. Oke, ini sudah jalan aplikasinya. Saya tambah kedua printer, kemudian stoknya 10, 15, kemudian harganya 800.000. Oke, simpan. Oke, kemudian saya tambah B03 mouse, stoknya 7, harganya mungkin 80.000 atau 45.000. Oke, saya simpan. Oke, kemudian saya tambah lagi, saya ganti yang pertama, harga flash disk seharusnya 70.000 misalnya. Oke, saya tukar. Oke. Nah, oke, saya tambah lagi. Nah, ini tombol simpannya mati aktif. Berarti seharusnya saya klik tombol tambah, simpannya langsung mati. Ini klik tombol tambah, nanti dia berubah judul jadi simpan. Kemudian di sini button 1 titik enable true, enable fast. Oke, ini udah jalan semua nih. Oke, kita jalankan, udah jalan semua. Nah, ini udah jalan. Inilah from entry data barang. Oke, kemudian kita masuk ke from entry data konsumen. Tinggal copy paste saja coding yang ada di sini. Kita ambil pada saat from active, ini kita ambil di barang. Barangnya from active, kita mulai dari paling atas. Ini from active-nya. Oke, Ctrl C, kemudian di sini di konsumen, Ctrl V. Oke, di konsumen kita ada dua saja, edit 1, edit 2. Nanti ini dibuang. Lihat. Kemudian edit 1, edit 2, ini berarti dibuang. Oke. Kemudian ini sudah edit 1, edit 2, ya, ini dibuang saja. Oke, edit 1 fokus, ya, edit 1. Berarti di sini ada query 2. Berarti di query 2 kita hubungkan dulu di modul kita ke konsumen. Jadi di sini kita ganti connectionnya koneksi, kemudian ada query-nya biar saja ada query 2, select bintang from the konsumen. Oke, kita coba di true kan, ini udah bisa. File editornya kita keluarkan file-filenya semua. Oke, sudah konsumen ada 2 file, kemudian ini sehubungkan ada query 2. Ada, sudah. Berarti di konsumen sudah. Berarti di sini DM data source-nya DM. Kita klik combo box-nya, nggak ada. DM titik data source 2. Oke, ini data konsumennya sudah keluar. Nah, sekarang ini codingnya sudah di from active sudah kita buat tadi. Oke, ini sudah maksimal, berarti di edit. Kita langsung merubah secara cepat. Ctrl R, kemudian kita ganti dm titik ado query. Oke, query 2. Kita ganti semua. Well, press all. Oke. Nah, ini berarti T konsumen. Udah jalan. Kita coba yang aktif itu adalah from
konsumen mungkin form 2 ya. Form 2, oke, kita coba jalankan. Yes, kita coba jalankan. Nah, ini udah jalan di konsumen. Jadi di sini data konsumen. Nah, sekarang lanjut ke yang lain, kita atur. Dan satu klik kita copy saja ini. Oke, kita copy sampai di sini. Ctrl C, kemudian kita bawa ke konsumen, Ctrl V, di sini tambahnya lagi Ctrl V. Jadi di sini ini bagiannya kita hapus. Kemudian ini sebenar, ini DM, ini T, ada query-nya kita ganti, Ctrl R, kita ganti ada query 2 global replace all. Oke, semua sudah berganti. Ada query 2 di sini berarti konsumen K. Konsumen 01 sudah, ini berarti K. Ya. Ini dibuang nih. Ya, K. Kemudian kode konsumen. Oke, kode konsumen telah penuh. 1 edit 2. Oke. Kemudian meta 1. Oke, ada query 1 di sini kita buang. Nah, di subject data sukses simpan. Oke. Tinggal sekarang kita copy lagi yang di kita masih di 1. Ini ceng. Kita copy lagi yang ada di sini. Ctrl C. Oke, Ctrl C dan kita copy di konsumen. Oke, Ctrl V. Berarti di sini kita ganti semua, ini buang. Kemudian Adobe R1-nya kita Ctrl R kan, replace, kemudian replace all. Oke, kita ganti semua. Ini benar 3, kemudian ini kita ganti T konsumen. Kode konsumen ini kita ganti jadi kode konsumen. Kode konsumen. Oke, ada query sudah 2, ini ada 2 ya. Oke, ada query select bintang T konsumen. Ya. Oke, lanjut. Di sini DM ada QR LT kalau ini cukup dibuang. Oke, ini dibuang saja. Oke, kemudian warning. Oke. Edit 2 set fokus. Ya, edit 2 set fokus. Oke. Yes, edit 2 set fokus. Oke, ini udah jalan nih. Ya. Berarti di sini edit kita memang ada edit 3 titik clear ya. Enggak ada di sini edit 3. Pencarian kita tetap edit 5. Oke, pencarian kita tetap edit 5 titik clear. Oke. Edit 5 ya. Kemudian kita copy saja ini. Ctrl C, T. Ya. Ctrl C. Di sini Ctrl V, di sini edit 5 edit 5. Oke, kita simpan, kita coba jalankan. Oke, tambah sudah K01 misalnya Fauzi. Oke, kemudian di enter, berarti codingnya sama dengan yang ada di edit M4 keypress. Kita copy saja ini, Ctrl C. Oke, Ctrl C dan kita bawa ke sini, Ctrl V di keypress, Ctrl V. Kita ganti di sini editnya edit 2. Kemudian isi dulu nama konsumen. Isi dulu nama konsumen, kemudian editnya edit 2. Dan selanjutnya buttonnya button 3. Oke, ini sudah jalan. Kita coba tes. Oke, tambah, kemudian Fauzi. Oke, ini sudah simpan. Nah, sudah jalan. Jadi tinggal di barang kita juga copy kode di sini seperti sama semua. Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, kemudian lanjut lagi di sini Ctrl C. Ya, kita pindahkan yang di sini untuk nama barang Ctrl V. Oke. Tinggal lagi di edit 5 keypress yang kita copy. Lock sampai sini. Ctrl C. Kemudian di konsumen kita juga presskan di sini edit 5 keypress. Ctrl edit 5 keypress ya. Oke, Ctrl V. Nah, kita coba cek.
Ini udah benar. Ini edit 5. Adobe query-nya kita ganti semua jadi Adobe query 2. Ctrl R. Ini replace global all. Kemudian select bintang T konsumen. Kemudian where nama konsumen. Bukan nama ini, kode ya. Where kode konsumen. Ada kesalahan juga di barang tadi. Kode konsumen like. Lalu query, ini button 2 ya. Oke, iya benar, ini nama konsumen. Konsumen di button 2 ini from T konsumen. Oke. Ini data tidak tambahkan di atasnya where kode barang, di sini T konsumen. Kemudian where kode konsumen. Kode konsumen. Kita jalan Adobe query. Oke, sudah. Nah, berarti kita ini sudah. Kemudian di tombol tombol batal, kita coba lagi tombol batal, Ctrl V, di tombol button 3 tombol edit, Ctrl C, dan kita coba pula di tombol edit di sini tukar ya, Ctrl V, maka ini ganti, Ctrl R, kita ganti semuanya dengan yang 2, replace all, kemudian ini dibuang. Oke, selesai ya. Kemudian dihapus lagi, hapus. Oke, Ctrl C, kemudian lanjut ke hapus, Ctrl V, kemudian di sini kita ganti Ctrl R, kemudian replace all, replace. Oke, kemudian kita lanjut close, tombol close. Nah, ini form ini udah jalan. Kita coba entrikan, tambah, kemudian misalnya Doni, kemudian simpan, kemudian saya tambah. Oke, tambah lagi K02. Jadi datanya kosong ya, nggak ada yang masuk. Oke, kita berarti pas disimpan nggak masuk datanya. Pas disimpan, oke, simpan edit 2. Oke, di konsumen. Simpan. Oh ya, ini kurang 1, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, ini jadi 1. Oke, ini jadi edit 2. Udah, kita simpan, kemudian ditukar. Iya, tes lagi, tambah, kemudian Ctrl Z. Oke, simpan. Nah, oke, data sukses dihapus, berarti pesannya yang salah. Data sukses ini ditukar, berarti yang disimpan pesannya seharusnya data sukses data sukses disimpan. Oke, sudah jalan semua. Ini mungkin kita perlu perbaiki. Ini tadi. Ini data sukses disimpan. Di sini katanya disimpan data barang ya. Oke, sudah. Ada jalan yang tambah lagi. Misalnya saya hapus saja data ini. Oke, ini saya ganti namanya Dedi. Oke, saya tukar. Oke, ini udah bisa ya. Oke, tambah lagi misalnya K03. Ini saya simpan. Oke, saya cari bukan nama barang ya, tetapi saya cari di situ di form konsumen itu adalah nama konsumen. Kita ganti namanya, nama konsumen. Oke, dah, from entry data konsumen kita sudah bisa berjalan dengan baik. Kita coba tes sekali lagi. Kita tes nama konsumen kita, misalnya Dokter. Nah, ini sudah keluar data Doni. Oke, nah ya.